Hai semua, kembali lagi bersama Miss Dewi dalam pelajaran tematik. Kali ini kita masih belajar di tema 8, daerah tempat tinggalku. Subtema 3, bangga terhadap daerah tempat tinggal. Nah, kali ini kita akan belajar di pembelajaran yang kelima dan keenam. Silahkan anak-anak siapkan buku modulnya terlebih dahulu. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah dengan kegiatan mengamati lingkungan masyarakat tempat tinggal siswa, siswa dapat menemukan keberagaman karakteristik individu dan manfaatnya. Dengan kegiatan mengemukakan pendapat mengenai tokoh dalam cerita, siswa dapat memahami tokoh-tokoh dalam sebuah cerita. Dengan kegiatan mempraktekkan menggambar sketsa gambar 3 dimensi, siswa dapat membuat sketsa atau rancangan gambar dari bentuk karya 3 dimensi. Keragaman karakteristik masyarakat Indonesia. Perhatikan gambar berikut anak-anak. Pada hari jadi sekolah Mita diadakan karnaval pakaian adat. Karnaval diikuti semua warga sekolah yaitu guru dan siswa. Pakaian adat yang dikenakan berbeda-beda. Di antaranya ada pakaian adat Jawa Barat, Yogyakarta, Medan, Bali, Papua, dan Betawi. Sungguh indah keragaman budaya bangsa Indonesia. Keberagaman budaya membuat kita semakin bangga terhadap tanah air Indonesia. Indonesia merupakan negara majemuk. Kemajemukan masyarakat Indonesia dapat dibuktikan adanya keragaman agama, suku bangsa, dan ras. Setiap suku bangsa memiliki kebudayaan yang khas, meliputi pakaian adat, rumah adat, tarian daerah, ataupun bahasa daerah. Karakteristik pakaian adat daerah yang menjadi akar budaya nasional menjadi identitas bangsa di mata internasional. Keberagaman karakteristik pakaian adat daerah telah memperkaya khasanah budaya nasional sehingga menjadi simbol pariwisata Indonesia yang banyak menarik perhatian wisatawan asing dan domestik. Contoh simbol pariwisata yang menunjukkan keragaman karakteristik daerah meliputi rumah adat daerah dan pakaian adat daerah, yaitu TMII atau Taman Mini Indonesia Indah yang menampilkan miniatur keberagaman karakteristik rumah adat dan pakaian adat daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, anak-anak bisa perhatikan ini adalah gambar dari udara Taman Mini Indonesia Indah. Mungkin kalian sudah ada yang pernah ke sana ya. Itulah contoh dan manfaat keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat. Masih banyak contoh dan manfaat keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat. Dalam masyarakat, tidak jarang keberagaman karakteristik dijadikan sebagai sumber masalah sehingga memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Terjadinya masalah sering timbul akibat dari ulah pihak-pihak yang sengaja ingin membuat kekacauan dalam masyarakat. Oleh karena itu, kita sebagai bangsa Indonesia hendaknya senantiasa memupuk toleransi serta persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Orang yang sengaja ingin membuat kekacauan dan perpecahan antar warga masyarakat dalam cerita fiksi mencerminkan tokoh antagonis. Masih ingatkah kamu dengan tokoh antagonis? Siapa pula tokoh utama dan tokoh pembantu atau tokoh tambahan? Tokoh antagonis adalah tokoh yang tidak disenangi pembaca karena perannya tidak sesuai yang didambakan pembaca. Tokoh antagonis ini menjadi penyebab timbulnya konflik dan ketegangan yang dialami oleh tokoh protagonis.
Antagonis adalah pelaku yang tidak disenangi pembaca, yang tidak sesuai dengan isi cerita yang digambarkan oleh pembaca. Atau dengan istilah lain, tokoh antagonis adalah tokoh yang jahat. Nah, tokoh protagonis adalah tokoh yang memiliki watak baik sehingga disenangi dan dikagumi pembaca. Protagonis adalah pelaku yang memiliki watak yang baik sehingga disenangi. Tokoh utama adalah tokoh yang memiliki peranan penting dalam suatu cerita. Tokoh utama paling banyak diceritakan, baik sebagai pelaku kejadian maupun yang dikenai kejadian. Bahkan dalam novel-novel tertentu, tokoh utama senantiasa hadir dalam setiap kejadian dan dapat ditemui dalam tiap halaman novel yang bersangkutan. Tokoh tambahan atau pembantu adalah tokoh yang memiliki peranan tidak penting dalam cerita. Kehadiran tokoh pembantu sekedar menunjang tokoh utama. Sebagai pengingat kembali, unsur-unsur pembangun cerita yaitu ada unsur intrinsik dan ekstrinsik. Nah, unsur intrinsik adalah unsur pembangun karya sastra yang berasal dari dalam karya sastra. Unsur intrinsik karya sastra meliputi tokoh, penokohan, latar, konflik, tema, dan amanat. Sementara itu, unsur ekstrinsik adalah unsur pembangun karya sastra yang berasal dari luar karya sastra. Nah, unsur ekstrinsik meliputi latar belakang pengarang, gaya bahasa yang digunakan pengarang, dan nilai-nilai kehidupan baik nilai religi, moral, sosial, maupun budaya. Unsur intrinsik dan ekstrinsik dapat membentuk satu karya sastra yang padu. Berarti unsur-unsur ini saling berkaitan ya anak-anak ya. Nah, anak-anak, kita akan lanjutkan kembali dengan teknik, alat, dan media membuat gambar bentuk. Pada pembelajaran sebelumnya, di pembelajaran 3 dan 4, kita sudah membahas bagaimana cara membuat gambar bentuk dengan teknik-teknik yang sudah ada. Bentuk-bentuknya ada kubistis, silindris, dan bebas. Nah, kali ini kita akan belajar membuat gambar bentuk. Dapatkah kamu membuat gambar bentuk? Nah, membuat gambar bentuk dapat dilakukan menggunakan alat berupa pensil. Pembuatan gambar bentuk menggunakan pensil dapat dilakukan dengan teknik arsir. Teknik arsir merupakan teknik dasar menggambar menggunakan pensil. Teknik arsir dilakukan dengan cara mengulang-ulang goresan pensil pada bidang kosong untuk menyempurnakan gambar. Teknik arsir digunakan untuk membuat sebuah bayangan atau tekstur gambar. Arsiran dapat membuat gambar lebih menarik dan terlihat hidup seperti 3 dimensi. Macam-macam teknik arsir. Nah, ada teknik arsir satu arah. Yang kedua, teknik arsiran silang. Yang ketiga, teknik arsiran coretan bebas. Yang keempat, teknik arsiran titik. Nah, menggambar bentuk dapat dilakukan menggunakan berbagai alat dan media. Alat dan media yang digunakan untuk menggambar bentuk diantaranya pensil, penghapus, dan kertas gambar. Bagaimana langkah-langkah menggambar bentuk? Nah, kali ini kita akan belajar langkah-langkah membuat gambar bentuk. Yang pertama adalah menentukan objek gambar. Menggambar bentuk merupakan menggambar dengan meniru bentuk benda yang mengutamakan kemiripan rupa. Menentukan objek gambar dapat menggunakan benda-benda yang ada di sekitar kalian ya anak-anak ya. Yang kedua, melakukan pengamatan. Pengamatan pada objek gambar dilakukan untuk mengenali objek yang digambar. Benda atau objek gambar hendaknya diamati secara langsung. Yang ketiga, membuat sketsa gambar. Nah, hasil pengamatan objek yang kalian sudah lakukan, nanti kalian bisa tuangkan di atas media gambar dengan cara membuat sketsa.
Sketsa awal dapat dilakukan dengan menggunakan garis pertolongan atau penggaris untuk menghasilkan sketsa garis yang simetris. Kemudian membuat sketsa objek benda secara keseluruhan. Yang keempat, menentukan efek gelap terang. Nah, menentukan gelap terang dilakukan dengan cara memperhatikan arah cahaya ya anak-anak. Efek gelap terang dilakukan dengan memberi tanda batas yang tipis antara benda yang terang dan yang gelap. Yang kelima, menentukan teknik arsiran. Nah, teknik arsiran terdiri atas teknik arsiran satu arah, silang, coretan bebas, dan titik yang sudah kita bahas ya. Tentukan satu jenis teknik arsiran yang akan anak-anak gunakan sesuai dengan gelap terang yang sudah anak-anak tentukan. Yang keenam, memberi sentuhan akhir. Sentuhan akhir dilakukan dengan cara memberikan penekanan pada gambar. Penekanan dapat dilakukan dengan menghapus garis atau arsiran gambar yang kurang rapi. Penekanan juga dilakukan dengan cara memantapkan efek gelap terang gambar supaya terlihat gambar 3 dimensi. Seperti contoh ini ya anak-anak ya. Ini cahaya dari mana? Ini sudah terlihat bagaimana bentuk dari guci ini menggunakan efek gelap terang dan menggunakan teknik arsirnya juga. Nah, anak-anak, sekian pembelajaran kita kali ini di pembelajaran 5 dan 6 dan juga di tema 8. Ini adalah pembelajaran yang terakhir. Silakan anak-anak nanti baca-baca kembali bukunya. Apabila ada hal-hal yang penting, silahkan digarisbawahi pada modul kalian. Nah, anak-anak, sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Tuhan memberkati.